Gak ada yang nyangka kalau drama Lovely Runner bakal jadi K-drama terfavorit tahun ini. Perjuangan produksi drama ini bisa dibilang penuh drama juga. Kenapa tuh? Hai. Sini jadi ceritain. Ayo, siapa aja yang udah nonton Lovely Runner? Cerita Lovely Runner ini sebenarnya diadaptasi dari web novel yang akhirnya diadaptasi lagi menjadi webtoon. Dan sekarang akhirnya diadaptasi lagi menjadi K-drama. Karena drama ini diangkat dari web novel, kebanyakan pembaca yang dari web novel ataupun webtoon itu udah tahu plot dan ceritanya seperti apa. Mungkin karena ini juga yang akhirnya proses produksinya itu diterjang banyak drama. Kira-kira apa aja ya? Karena salah satu plot utamanya dari series ini adalah tentang idol yang hidupnya sendiri. Orang-orang mengkritik plot itu karena masih teringat tentang kasus Jong Hyun Saini dan juga tentunya tentang kasus Moonbin yang baru-baru ini. Gak mungkin kalian gak tahu kasusnya kan? Aku aja masih ingat dan shock banget pas dengar berita itu. Nah, mungkin karena itu mereka sebenarnya masih sedih dan masih gak bisa nerima kalau kemalangan idol mereka itu dieksploitasi. Tapi kekhawatiran mereka akhirnya hilang ketika series ini tayang, plot itu dikembangin dan dikemas secara bagus. Produksi drama ini dari awal planning sampai akhirnya selesai itu tuh memakan 3 tahun loh guys. Bayangin aja, 3 tahun bagi kita itu serasa kayak kita baru masuk SMA sampai lulus. Gila, lama banget kan itu. Karena waktu 3 tahun yang panjang itu berujung memunculkan konflik schedule, akhirnya sutradara Lovely Runner diganti. Tapi elemen takdir, ya kita anggap aja itu takdir ya. Ya mungkin kalau misalkan sutradaranya nggak diganti menjadi Yeon Jung Ho, kita nggak akan mendapatkan drama Lovely Runner yang sebegitu suksesnya. Oh ya, ngomong-ngomong soal produksi, buat yang udah nonton, pasti sadar deh, drama Lovely Runner ini sebenarnya minim banget sponsorship dan juga iklan di dalamnya. Faktor 3 tahun ini menjadikan drama Lovely Runner itu kayak bisa dibilang diragukan sama sponsor ataupun brand-brand. Penulis naskah drama Lovely Runner yaitu Lee Si-eun menulis naskahnya sambil mikirin Kim Hyo-yeon loh. Nah, mereka berhasil dapatin Kim Hyo-yeon buat meranin pemeran utama ceweknya. Masanya banyak aktor yang menolak peran Sun Jae, yaitu pemeran utama cowoknya. Salah satu alasannya, sepertinya tuh aktor-aktor yang ditawari untuk memerankan Sun Jae ini udah pernah meranin idol atau udah pernah main drama yang plotnya seperti ini. Jadi mereka itu merasa ceritanya udah gak unik lagi. Mungkin bagi mereka kayak apa sih seorang fans yang jatuh cinta dengan idolnya sampai ada timetable-nya. Ya gitu kali ya. Emang kalau sekilas itu plotnya terdengar naif dan klise ya. Untungnya sutradara Lovely Runner kepikiran untuk casting Byung Wook-suk sebagai pemeran Sun Jae, pemeran utama cowoknya. Setelah melihat peran Byung Wook-suk di drama 20th Century Girl yang namanya takdir, itu memang gak kemana ya guys. Akhirnya Byung Wook-suk menerima perannya sebagai Sun Jae. Lalu produksinya langsung deh digas. Setelah itu apa yang terjadi? Ya, kita menonton Lovely Runner dan dramanya gak disangka-sangka melebihi ekspektasi semua orang. Bahkan, banyak yang setuju sama salah satu komenan netizen Korea, di mana dia bilang kalau misalkan dia gak bisa membayangkan drama ini kalau misalkan gak ada Byung Wook-suk dan Kim Hye-yeon yang meranin sebagai pemeran utama cewek dan cowoknya. Segitu kuatnya loh guys chemistry di antara dua orang ini. Sampai penonton Lovely Runner itu terseret arusnya dan sangat mengidolakan mereka berdua. Termasuk aku. Tadi kan kita udah ngebahas tentang cerita drama Lovely Runner yang diadaptasi dari web novel. Dan banyak orang yang khawatir nih dengan plot ceritanya mirip dengan idol mereka. Tapi siapa sangka ternyata plotnya itu nggak plek-ketiplek dengan yang ada di web novel, yang menjadikan drama ini tuh menarik penonton-penonton mereka, yaitu plotis-plotis yang ada.
Nggak seperti novelnya. Drama Lovely Runner ini mengambil tema tahun 2008. Katanya sih mereka memang mengincar penonton yang umurnya 30 sampai 40 tahunan untuk merasakan nostalgia. Ya, berhasil sih, kan aku salah satunya. Tahun 2008 juga merupakan tahunnya Pak Taekwon sebagai atlet renang di Korea Selatan berhasil memenangkan medali emas di Olimpiade. Dia bahkan muncul sebagai cameo loh di drama ini. Dan pemeran utama aktor cowoknya, Sun Jae, itu juga backgroundnya sebagai atlet renang muda loh guys. Nah, di drama ini Im Sol diceritakan mengalami kecelakaan membuatnya menjadi lumpuh. Tapi ini spoiler ya guys, bagi yang belum nonton, diharapkan menonton dulu karena yang aku omongin ini nanti akan menjadi spoiler buat kalian yang belum nonton. Terus, suatu hari di rumah sakit, Im Sol mendapatkan sebuah telepon dari program acara radio di Korea, yang dimana itu ada Sun Jae di dalam acara itu. Saat itu, Im Sol yang sedang terpuruk dengan kondisinya dan mendapatkan kabar bahwa dia memenangkan sebuah hadiah, itu membuatnya semakin terpuruk. Karena salah satu yang membuatnya makin terpuruk adalah hadiah yang tidak bisa dia gunakan lagi karena dia sudah lumpuh. Saking terpuruknya, dia itu sampai mengutarakan bahwa sebenarnya dia sudah tidak mau bertahan hidup lagi. Tapi untunglah dari kata-kata Mutiara Sun Jae, Im Sol bertekad kembali untuk bersemangat menjalani hidupnya. Dan di sini mulainya Im Sol mengidolakan Sun Jae dan menjadi fans beratnya. Namun siapa yang sangka di tahun 2023, Sun Jae meninggal. Di malam dia kelar melakukan konser dan juga bertemu Im Sol. Kebayang gak sih seberapa berantakannya Im Sol mendengar kabar itu? Soalnya begitu mengidolakan Sun Jae, yang pernah diselamatin hidupnya oleh Sun Jae, dan juga yang pernah dipayungi oleh Sun Jae, melihat idolanya meninggal gitu aja, tiba-tiba. Makanya ketika dia punya kesempatan untuk balik ke masa lalu dan menyelamatin Sun Jae, tekadnya itu udah kuat banget. Pokoknya bagi Im Sol, dia harus menyelamatkan Sun Jae. Entah itu bagaimana caranya, pokoknya Sun Jae yang harus diselamatkan. Tapi ternyata banyak banget plot twist yang membuat kita makin terkagum-kagum dengan series ini. Buat yang udah ngikutin drama ini dan juga udah selesai drama ini, gimana menurut kalian? Dan buat yang belum nonton Lovely Runner, segera deh nonton. Karena drama ini tuh bener-bener di luar ekspektasi kita guys. Saking populernya drama ini, exposure untuk kedua pemeran utama sangat tinggi. Bisa dibayangin ya, seberapa populernya mereka sekarang. Segitu dulu ya cerita hari ini. Buat kalian yang tahu dan punya fun fact lagi tentang drama ini, jangan lupa komen di kolom komentar. Dan juga jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dadah!